Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala hukmu ta'addudil jumu'ati la yajuzu ta'addudul jumu'ati illa fi thalathi halatin. Al-awwalu idza asura ijtima'uhum fi mawdi'in wahidin bimasyaqqatin 'azimatin. Wa tsani wa inna khawfil fitnati baina fi'ataini. Wa tsalitsu wa idza ba'udat atraful baladi bihaitsu la yusma'un nida. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kemarin kita masih bicara tentang Jumat di mana ada syarat gitu ya. Bahwasanya syaratnya itu jangan sampai ada terdahulu atau ngebarengin gitu ya. Jumat itu di satu tempat, di satu kampung kan gitu. Nah, nanti kalau misalkan di satu tempat, di satu kampung, di satu daerah ta'adud, apa ta'adud? Berbilang. Nah, di satu tempat itu banyak yang bikin Jumatan gitu maksudnya. Sini bikin, sono bikin, boleh nggak kira-kira? Nah, ini hukmu ta'addudil jum'ah, hukum berbilangnya sholat Jumat ya, di satu daerah itu ada beberapa tempat yang melaksanakan sholat Jumat. La yajuzu ta'addudul jum'ati, nggak boleh berbilang itu Jumat. Illa fi thalathi halatin, kecuali ada 3 hal, 3 keadaan. Jadi kalau ada 3 keadaan, salah satu dari 3 keadaan ini, sholat Jumat boleh apa? Boleh berbilang, gitu ya. Boleh dilaksanakan di sini bikin, kayak di sini Al-Jihad bikin, Al-Falah bikin, Husnul Khotimah bikin, kan gitu ya. Nah, Puri bikin, masih namanya satu daerah juga. Tapi boleh nggak? Boleh. Karena apa? Idza asura ijtima'uhum. Jikalau sulit ngapain? Ngumpulin orang dalam satu tempat itu susah, kagak muat itu ya. Fi maudi'in wahidin bimasyaqqatin 'azimatin. Jadi ada kesulitan untuk mengumpulkan itu orang fi maudi'in wahidin dalam satu tempat. Bimasyaqqatin 'azimatin, karena masyaqqah permasalahannya terlalu besar. Gitu. Kalau dikumpulin dalam satu tempat nggak mungkin. Misalkan orang seada-adanya suruh ngumpul di Al-Jihad, yang dari sini suruh ngumpul, muat nggak kira-kira? Nggak nampung, nggak bisa. Berarti sekarang di situ bikin Jumat, sini bikin Jumat, boleh nggak? Boleh. Mungkin kalau dulu iya, orang masih apa? Masih langka, gitu ya. Dengar katanya saya juga gak ngalamin. Mungkin kalau Haji Niman, Haji Mani ngalamin kali. Sholat Jumat di Masjid Al-Muhajirin. Gitu. Ceritanya dari Limo, bayang situ, dari Gandul situ, Panjati, Pondok Cabe situ juga. Gitu. Makanya disebut Masjid 1 ya. Ya karena pertama itu masjid yang pertama. Yang itu belum ada, semua pun ngumpul semuanya di situ. Gitu. Ya kalau mau dibikin kayak begitu sekarang, ya kagak bisa. Orang udah luar biasa ya, jumlah masyarakat kita jumlahnya luar biasa banyak. Jadi ta'adud Jumat boleh nggak? Boleh. Karena apa? Idza asura ijtima'uhum. Karena sulit untuk mengumpulkan orang fi maudi'in wahidin, di dalam satu tempat gitu. Bimasyaqqatin 'azimatin. Karena kalau misalkan dikumpulin juga akan menjadi apa? Bermasalah gitu. Bisa dipaksain deh. Pokoknya gitu. Yang lain ya masjid, tapi nggak bikin Jumat gitu ya. Jadi kalau bicara masjid jami bikin Jumat hanya satu tempat ya, sholat waktu ya di tempatnya masing-masing. Dia sholat Jumat ngumpul semua di sana, lah mau ditaruh di mana orang kan gitu. Kadang-kadang di masjid kita aja udah luar biasa sekarang, sampai ke jalan-jalan atau sampai di apa namanya, di latar kan gitu, latar masjid itu. Berarti itu menandakan umat Islam banyak kan? Banyak intinya, banyak, mayoritas memang. Lalu yang kedua, wa inda khaufil fitnati baina fi'ataini. Karena dalam keadaan yang khawatir
apa namanya, fitnah. Nah, itu baina fi'ataini. Ya, jadi ada yang bertikai misalkan gitu. Ya, khawatir justru kalau disatuin malah jadi apa? Ya, timbul fitnah dan lain sebagainya. Makanya apa? Dipisah. Nah, itu boleh juga. Kalau betul-betul memang ada fitnah, ada sesuatu yang keji itu, ada sesuatu yang sifatnya mudarat gitu. Kalau nggak ada, yang nggak bisa gitu. Lalu yang ketiga, wa idza ba'udat atraful baladi bihaitsu la yusma'un nida. Ya, jikalau jauh ya atraful baladi, jarak antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, bihaitsu la yusma'un nida, sekira-kira tidak terdengar apa? Panggilan adzannya. Nah, gitu. Bisa jadi karena apa? Karena jarak. Gitu. Misalkan di satu masjid itu sebetulnya orang-orang yang ada di tempat lain itu masih bisa bergabung sholat Jumat di situ, bisa masih muat juga, gede masjidnya. Cuman karena apanya? Jaraknya terlalu jauh ya. Karena saking jauhnya nanti khawatir kan gitu. Bisa terlambat atau dan sebagainya itu, karena jarak yang jauh maka dibikinlah di tempat yang dia berada, sekalipun ketika digabung masih bisa, tapi karena jarak itulah yaitu yang membolehkan daripada ta'adudnya Jumat. Jadi tiga itu yang membolehkan ta'adud Jumat. Jadi karena sulit berkumpul, karena khawatir fitnah, dan karena jaraknya kan gitu. Kalau misalkan orang sholat Jumat dikumpulin di mana? Kira-kira ada masjid terbesar di mana gitu? Di Kubamas kan luas tuh. Oh nih, misalkan itu Kubamas luas, nampung banyak orang dah. Kan gitu misalkan. Tapi karena apa? Jarak kan gitu. Mengkhawatirkan dan sebagainya. Ya udah, kita bikin di tempat masing-masing boleh. Gitu. Jadi sekarang kita kategorinya ta'adudnya yang dibolehkan, bukan ta'adud yang haram gitu. Karena ta'adud Jumat itu la yajuzu, nggak boleh kalau nggak ada apa? Nggak ada ilatnya. Nah, ilat yang tiga inilah yang membolehkan kita untuk membuat sholat Jumat dengan berbilang. Di antara satu tempat itu ada beberapa bikin sholat Jumat. Bahkan di satu RW misalkan gitu ya, ada 2 masjid, ada nggak? Ada tuh gitu. Ada satu RW 2 masjid. Kalau digabung gimana? Nggak muat kan, penduduknya banyak. Misalkan satu RW ada 10 RT kan gitu. Udah gitu muslimnya banyak, penduduknya banyak, padat, nggak bisa juga memang digabungin. Ya udah, nggak apa-apa kan gitu. Kecuali memang ilatnya bukan karena nggak muat, ilatnya bukan karena ada fitnah, atau bukan karena jarak. Kan ada beberapa masjid yang gua nggak akur sama dia kan gitu ya, sama DKM gua nggak akur tuh. Lah gua mampu bikinin sendiri mau ngapa? Nah itu dianggapnya tak ada tuh. Jadi nggak bisa, nggak cukup syarat, khawatir kan gitu. Karena dibikinnya itu bukan berdasarkan ilatnya. Gitu. Arkanu khutbatail jum'ah wa syurutuhuma. Adapun ya, kemarin ketika bicara syarat gitu ya, yang namanya sholat itu ya, syarat sholat Jumat itu ayyataqaddamaha khutbatani, diawali dengan 2 khutbah. Nah sekarang khutbah itu memiliki apa? Rukun dan syarat. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Ini apa namanya? Yang menjadi kesahan daripada Jumat itu sendiri. Di arkanu khutbatail jum'ah. Adapun rukun-rukun 2 khutbah Jumat, wa syurutuhuma, dan juga syarat-syaratnya. Ya, ini yang termasuk di dalam apa namanya khutbah ya. 2 khutbah itu ternyata bukan hanya di Jumat saja, ada khutbah-khutbah yang disyariatkan. Itu ada 10. Ya, al-khutabul masyru'ah ashrun. Jadi khutbah-khutbah yang disyariatkan itu ada 10. Ya, yang pertama khutbah Jumat, pasti itu. Yang kedua Idul Fitri. Yang ketiga Idul Adha itu. Lalu kusufus syamsi, gerhana matahari. Khusuful qamari, gerhana bulan. Istisqa gitu. Ada dua khutbah juga tuh istisqa. Atau yang sisanya yang 4 di mana? Arbaun fil haji ya. Yang 4 ketika haji. Di mana?
bi Makkah fil yaumis sabi al musamma yaumuz zinah, ya, atau bi Arafah waktu wukuf, atau bi Mina fi yaumin nahar, di Mina ketika Idul Adha tuh di Mina, atau bi Mina kadzalika fi yaumin nafar awal, ya, nafar awal di Mina itu ada 2 khutbah juga. Jadi yang disyariatkan di dalam berkhutbah itu ada 10 tempat itu, ya, tapi utamanya memang di sholat Jumat ini. Jadi 2 khutbah tuh. Jadi khutbatil Jumu'ah, ya, rukun-rukun 2 khutbah Jumat dan syarat-syaratnya. Arkanul khutbataini khamsatun. Adapun rukun-rukun khutbah, rukun-rukun 2 khutbah itu khamsatun. Ada 5. Ini mohon maaf ya, banyak laporan gitu ya. Yang laporannya utamanya kemana? Ke MUI banyak juga. Ada ke guru-guru kita juga, ke ulama-ulama kita banyak laporan. Bahwasanya ada masih beberapa masjid-masjid gitu ya, yang hakikatnya khotibnya itu apa? Rukunnya nggak ke bawah itu sekelas. Ya kelasnya bukan kelas ini. Kelasnya kelas nasional juga ada juga gitu. Makanya ketika mohon maaf, ada satu masjid di Cinere, ya, terbilang masjid itu kalangan elit lah memang. Jadi yang imam dan khotib di sana ya kelasnya kelas MA gitu, doktor gitu ya. Tapi pernah terjadi gitu ya, si khotib ini yang udah bergelar doktor, jadi ya itu seluruh jamaah menyaksikan gitu. Jadi bukan hanya 1 atau 2 orang. Jamaah yang munakid itu menyaksikan, kok tadi nggak dibawa tuh rukunnya begitu. Ini kan ya berarti kalau bicara rukun lalu nggak kebawa di dalam Jumat, ya rukun itu kan hal yang wajib di dalam khutbah. Ya kalau nggak ada, ya nggak jadi khutbahnya. Kalau khutbahnya nggak jadi, bagaimana? Ya kagak sah kan gitu. Makanya mesti diperhatikan gitu. Ini juga PR juga bagi siapa? DKM masjid. Jadi bukan hanya mengangkat seorang imam dan khotib itu berdasarkan ketenaran. Kadang-kadang gitu, oh ini bagus nih tenar. Namanya gini. Nah, nggak taunya pas khutbah ternyata masih banyak. Akan tetapi bicara rukunnya justru malah ditinggal. Nah, ini banyak juga. Harus diperhatikan. Apa itu yang pertama? Hamdulillahi fihima. Ya, pujian. Gitu ya, memuji kepada Allah. Fihima. Di mana? Di 2 khutbah itu tadi. Jadi khutbah pertama dan khutbah kedua itu mesti mengandung unsur pujian kepada Allah. Fala budda min lafzil hamdi au mashtuqqa minhu. Maka kagak boleh orang yang khutbah itu mestilah dia memuji kepada Allah min lafzil hamdi, ya, daripada lafaz alhamdu, au mashtuqqa minhu, atau yang mustaq kepadanya. Artinya yang mustaq itu yang masih susunannya asal daripada kalimat itu. Misalkan dia nggak pakai kata-kata alhamdu, cuman hamdan wa syukran lillah, itu bagian daripada pujian. Itu masih mashtuqqa juga, boleh masih itu. Tapi wala yakfi asyukru lillah, maka nggak cukuplah ketika dia hanya bilang asyukru lillah, nggak memuji. Itu nggak ada kata-kata alhamdunya, atau nggak ada kata-katanya hamdannya, syukran lillah. Ya hanya misalkan dia bilang asyukru lillah gitu tanpa mengucapkan alhamdulillah, gitu. Nggak jadi itu, fala yakfi, itu gugur berarti rukunnya. Itu kalau rukunnya gugur berarti nggak satu khutbahnya. Itu. Nah ini yang namanya pujian kepada Allah mesti di mana? Di 2 khutbah. Jadi khutbah yang pertama ini dibaca, khutbah yang kedua juga mesti dibaca. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia pakai bahasa Indonesia doang? Ya, dia memuji kepada Allah tapi pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak? Nggak jadi, bil Arabiyah. Kalau bicara rukun bil Arabiyah. Jadi khutbah itu dengan berbahasa Arab. Apanya? Rukunnya. Yang termasuk rukun mesti berbahasa Arab. Ya, seperti ini. Ujian, sholawat, wasiat taqwa tuh. Ya.
qiraatul ayah itu pokoknya yang bicara tentang rukun ya. Doa itu yang bicara rukun mesti apa? Mesti dia pakai bahasa Arab. Syaratnya pakai bahasa Arab khutbah itu. Apanya? Rukunnya. Kalau di luar rukun boleh dengan bahasa yang lain gitu. Makanya bicara hamdullahi fihima, pujian kepada Allah di dua khutbah itu mesti menggunakan bahasa Arab karena menjadi syarat gitu. Syarat sahnya khutbah itu nanti dia. Yang kedua, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihima bi ayyi sighatin gitu. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihima, di kedua khutbah. Jadi salawat itu mesti di khutbah pertama baca salawat, khutbah kedua juga baca salawat. Bi ayyi sighatin, dengan sighah apa saja boleh. Yang unsurnya adalah salawat. Tapi wala yakfi rahimallahu Muhammadan, enggak cukup, enggak bisa kayak begitu. Jadi atau sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi wa in ada alamat kur, enggak bisa juga alaihi itu. Wala yushtaratu lafzu Muhammad, tapi tidak disyaratkan juga dengan kata-kata Muhammad. Artinya bisa jadi dengan kata-kata Mustafa, ya kan? Nabi Muhammad juga kembali. Tapi kalau bicara in ada alamat kur, ya kembali kepada yang disebutkan, artinya dengan domirnya, itu nggak cukup. Ya kita yang biar sempurna bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan gitu. Kalau nggak pakai sayyidina bagaimana? Ya boleh aja jadi kan gitu. Tapi utamanya adalah dengan kata-kata sayyidina, kan gitu. Kalau kita jadi penekanan itu, gitu. Kalau khutbah orang tertib gitu lengkap. Makanya mohon maaf, saya kalau khutbah kudu pakai teks dah. Emang dipesan sama guru-guru saya begitu. Kalau khutbah pakai teks gitu. Walaupun ada orang menganggap kagak canggih, khutbahnya masih pakai teks lo kan begitu. Wah, saya bilang teks itu menjadi apa? Acuan kita. Ya namanya orang lagi ngomong, siapa tahu ada yang lupa. Kalau kita tulis dulu, ada teksnya itu apa? Rambu kita, karena khutbah itu beda dengan apa? Orang ceramah mungkin jadi kan begitu. Kalau ada yang khilaf atau gimana ya, kalau misalkan dia baca Quran yang salah ya jadi dosa. Tapi kalau misalkan dia nggak nyebut ini itu kan nggak menjadi syarat. Tetapi ketika khutbah, apalagi bicara rukun, kelupaan misalkan, kan banyak yang begitu. Ya khutbah udah nggak pakai teks ya santai ya. Ya kalau emang dia udah mantep lah istilahnya mengingatkan dirinya bahwasanya tentang rukun yang 5 ini mesti dibawa semuanya, ya nggak jadi masalah. Tapi bicara tentang ihtiyat ya, kehati-hatian, kalau ada orang khutbah pakai teks, ya biar nggak apa-apa, emang kenapa kan gitu. Nabi kalau khutbah belum pernah pakai teks, ya memang tidak, nggak pakai teks. Rasulullah khutbahnya nggak pakai teks kan gitu. Emang Allah gariskan bahwasanya Rasulullah itu tidak baca dan tidak nulis kan gitu. Berarti kalau ada orang khutbah pakai teks dan sebagainya, jangan dianggap bid'ah. Kalau sebagian mereka kan pokoknya udah nggak demen dah ngelihat orang khutbah pakai teks, mereka nggak demen, dianggap bid'ah itu. Rasulullah nggak begitu katanya. Wah, nggak begitu, bicaranya rukun, kehati-hatian akan menjaga rukun khutbah gitu. Sholawat kepada Nabi penting, baca tuh. Itu khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu makanya kita menjadi apa? Muqaddimah khutbah kita udah menyertai pujian, lalu menyertai apa? Sholawat dan nasihat, takwa serta apa? Ayat yang dibaca tuh. Saya begitu udah. Lalu yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa fihima. Wasiat takwa fihima, kedua-duanya nih. Berarti khutbah pertama mesti ada nasihat, apa wasiat takwa. Khutbah yang kedua juga ada wasiat takwa. Wahia imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Yaitu ngapain? Bicara tentang imtithalul awamir. Ya, perintah-perintahnya, ngapain? Ngerjain. Wajtinabun nawahi, dan menjauhkan larangannya. Nah, ini kan mesti pakai bahasa Arab. Ya iya, ittaqullah.
Itu sebenarnya udah apa? Cukup tuh segitu udah. Udah bagian daripada wasiat takwa. Kalau misalnya ada usikum wa iyaya bitaqwallah ya, atau ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya intinya ada apa? Bicara tentang wasiat takwa lah. Takwa itu apa sih? Imtithalu awamiri wajtinabun nawahi, kan itu takwa. Jadi kalau kita sebut ittaqullah udah cukup. Atau enggak misalkan kita jabarkan gitu. Itu ittaqullah ay imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Si khatib nyebut begitu. Ya udah, itu penjabaran daripada bicara takwa tadi. Boleh enggak apa-apa. Fala budda minal hathi 'ala ta'ati awiz zajri 'anil ma'siyah. Ya. Dan juga kagak tuh. Unsurnya sekira-kira ngapain? Taat. Ya, bicara ketaatan dan juga bagaimana menjauhi segala maksiat. Biasanya ditakkid tuh dengan apa? Dengan bahasa Indonesia. Sebetulnya bahasa Indonesianya hanya apa? Mentakkidnya saja, memperkuatnya saja. Hakikatnya nasihat takwa dalam khutbah Jumat syarat sahnya adalah dengan bahasa Arab. Jadi kan kita ulang ya sering. Ya. Hadirin jamaah salat Jumat sekalian, adalah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, itu hakikatnya wajib hukumnya harusnya dibacakan dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya untuk apa? Mentakkid, mengulang lagi tentang wasiat takwa yang tadi untuk mengingatkan kita. Itu. Jadi kita jangan masa khutbahnya nggak ada wasiat takwanya. Ketika dia nggak nyebut pakai bahasa Indonesia, ada orang, nggak ada wasiat takwanya tuh. Padahal tadi dia mukadimah udah baca sama dia. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Itu udah wasiat takwa udah. Adapun bahasa Indonesia yang dia baca tadi bagian daripada mentakkid saja, memperkuat itu. Jadi wasiat takwa dengan apa? Bahasa Arab. Nanti masuk dalam syarat sah itu. Binahwi ya, sekira-kira misalkan ihdaru iqaballahi awin nar ya. Ihdaru ya, berhati-hatilah. Untuk ngapain? Bagaimana ancaman Allah atau neraka. Ya, artinya menasihatin orang untuk berhati-hati tentang urusan neraka. Wala yakfi at-tahdhiru minad dunya. Tapi enggak cukup ketika dia memberikan tahdzir, peringatan tentang urusan dunia. Urusan dunia mah enggak masuk di sini. Maksudnya yang disebut nasihat takwa itu berkenaan dengan apa? Urusan akhirat. Ya. Al-Quran kan jelas menyebutkannya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, berbekal. Karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Takwa itu bekal untuk apa? Akhirat. Kan gitu. Ya, ketika orang pengen bahagia dunia akhirat memang pakai takwa, tapi utamanya takwa itu adalah bekal akhirat. Itu. Warabi'u qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Qira'atun ya, qira'atu ayatin gitu ya. Membaca ayat minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Fi ihdahuma, di salah satu keduanya. Artinya di khutbah pertama dia baca ayat, di khutbah kedua dia nggak baca jadi masalah kan gitu. Atau di yang pertama kagak, yang kedua boleh juga. Tapi wal afdalu antakuna fil khutbatil ula litata'adal al khutbatani. Tapi yang paling afdol adalah baca ayat itu di mana? Di khutbah yang pertama. Cuman kita udah biasa khutbah pertama kita baca, khutbah kedua juga baca juga ayat. Khutbah dua dia nggak baca. Baca itu kadang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan ayat. Nah, baca juga tuh. Jadi untuk ngapain? Litata'adal khutbatani kan gitu. Baca juga tuh, khutbah pertama baca, khutbah kedua juga dibaca. Wa syartul ayati, adapun syarat ayat yang dibaca itu antakuna mufhimatan, bahwasanya ayat yang dibaca itu mufhimah, bisa dipahami. Wa kamilatan, dan sempurna. Inda Ibni Hajarin, menurut pendapat Imam Ibni Hajar, ayat yang dibaca yang bagaimana? Yang mufhimah, ya, dipaham. Wa kamilah, dan juga sempurna, jadi jangan sepotong-sepotong. Itu ayatnya sempurna. Misalkan bicara tentang dia mau mengangkat khutbah bakti kepada kedua orang tua, lalu dibaca wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini
ihsana. Kan sempurna itu namanya. Paham lah tuh. Kalau wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ila akhiril ayah. Ya kurang sempurna itu. Tanggung bener kalau begitu, pelit buat mana. Dengan nyebut wabil walidain ihsana aja kan, misalkan ini mah kan gitu. Jadi kalau menurut pendapat Imam Ibni Hajar, ayat yang dibaca itu mesti mufhimah dan juga kamilah, sempurna. Tapi wa indar Ramli, menurut pendapat Imam Ramli, yakfi, cukup walau ba'du ayatin, sekalipun hanya sebagian ayat, idza kanat mufhimah, jikalau itu difahami gitu. Boleh sebagian aja. Jadi enggak sempurna ayatnya, itu hanya sebagian yang dibaca, intinya saja daripada satu ayat itu dibacakan, intinya yang penting itu dipahami, itu enggak sepotong-sepotong gitu. Ya, tapi kalau enggak dipahami walaupun satu ayat jadi bermasalah juga. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kaf ha ya ain shad, sadaqallahul adzim. Sempurna enggak? Sempurna itu satu ayat. Tapi paham orang. Kalau bisa yang mufhimah gitu. Gitu. Macanan orang jadi apa? Jadi bingung itu mah. Gitu. Boro-boro yang dengerin, ya kita yang baca juga kagak ngerti deh. Tafsiran bagaimana gitu ya. Makanya sebetulnya ya itu juga sering gitu ya, di masjid-masjid kita ada juga di beberapa masjid itu yang kalau misalkan dia pakai mimbar itu ada tulisan di situ. Ya, bicara waktu gitu ya. Gitu, tidak melebihi 15 menit kan gitu. Dan juga tidak bicara politik kan gitu. Tidak bicara apalah yang masalah-masalah yang lain, artinya hanya bicara tentang nasihat takwa aja. Emang kalau bisa urusan khutbah itu yang ringan-ringan aja. Kan gitu. Jangan yang sulit dicerna dan mengandung unsur pertanyaan. Gitu ya. Jadi khawatir ketika kita khutbah begitu, kok orang bukan malah jadi tercerahkan, tapi malah jadi timbul pertanyaan. Ya kan kalau lagi khutbah nggak bisa nanya kita. Ya kalau lagi makom begini bisa nanya. Lalu makom khutbah kalau kurang jelas, bang, baji, ini kurang jelas itu apa lagi? Lo kan nanya lagi khutbah kan. Gitu. Jadi makanya temanya apa? Yang ringan-ringan aja. Udah itu kan tengah hari itu ya. Panas begitu kan. Ya mungkin kalau pagi-pagi otak kita masih adem. Lah kalau udah siang begitu kan gitu. Apalagi yang sholat Jumat orang-orang yang ya pegawai kerja, orang panasnya, kerjaan numpuk, datang sholat Jumat, khutbahnya apa? Bahasanya terlalu tinggi lagi. Iya, bicara ekonomi, tentang fluktuasi, udah kita kelaguan amat jadi orang kan begitu. Ya bahkan dulu waktu guru saya itu Kiai Zainal Arifin, beliau khutbah di di Kuningan. Di situ kan ya perkantoran lah istilahnya gitu. Jadi beliau ya karena melihat itu namanya orang kantoran ya dianggap intelektual gitu. Lalu dengan menggunakan bahasa istilah-istilah yang rada intelek kan gitu. Tapi setelah selesai khutbahnya diajak ngobrol, makan gitu kan, ngobrol. Ya, ada nasihat gitu, kalau bisa jangan pakai bahasa yang terlalu tinggi, karena walaupun itu di tempat yang istilahnya elit, ya kan yang sholat di situ bukan orang yang intelek semuanya. Dan gitu. Makanya jadi permasalahan juga itu. Gitu ya. Jadi kalau menurut pendapat Imam Romli, wa yakfi walau ba'du ayatin idza kanat mufhimah. Jadi kalau misalkan dia baca ayat gitu ya, walau sebagian saja, tapi ketika itu dipahami ya nggak jadi masalah kan gitu. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang khutbah itu ya menyebutkan pada kesempatan siang hari ini saya akan mengangkat tema gitu. Jadi orang juga kagak ngeraba-ngeraba ini sebenarnya ngomongin apa sih nih kan gitu. Jadi kalau di awal disebut saya akan mengangkat tema pernikahan, jarang kayaknya ya orang khutbah ngomongin nikah kan gitu. Mungkin bisa jadi nasihat takwa atau yang ringan-ringan aja lah kan gitu. Jadi yang keempat, qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Yang kelima, ad-du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah, itu doa untuk mukminin fi tsaniyah, di khutbah yang kedua, karena doa itu memang rukunnya di khutbah yang kedua untuk berdoa kepada mukminin.
Wa syartuhu ayyakuna ukhrawiyan la dunyawiyan. Syarat daripada doanya itu adalah ayyakuna ukhrawiyan. Bahwasanya keadaan doanya itu berkaitan dengan ukhrawi, urusan akhirat. La dunyawiyan. Gitu. Walaupun disisipin boleh nggak? Boleh. Yang penting bicara ukhrawinya udah gitu. Wala ba'sa bi takhsisihi lisami'in. Dan tidak mengapa ketika doa itu dikhususkan untuk siapa? Lisami'in. Ya khusus untuk ini aja. Jadi bicarakan ya makanya karena hakikatnya doa lil mu'minin. Ya lisami'innya saja. Misalkan khusus untuk lisami'in doang, artinya yang hadir Jumatan doang. Kalau bicara lil mu'minin kan berarti apa? Seluruhnya orang mukminin mukminat kan begitu. Misalkan gua kagak doain mukmin mukminat, yang hadir aja. Enak banget kalau hadir Jumatan kita doain gitu. Khusus misalkan enggak jadi bab salah. Wala ba'sa bi takhsisihi lisami'in. Tetapi yang bagus memang seluruhnya, mukmin mukminat kan gitu. Semuanya. Wa yusannu du'a'u li ulahil amri. Dan juga disunahkan doa itu dengan li ulahil amri. Artinya bicara doa itu harus dengan kesunahan seperti apa ya? Doa itu kan bagian daripada perintah ya, doa. Ya kayak maknanya makna tolab gitu ya. Kalau misalkan dari atas ke bawah memang perintah kan ya. Kan amr juga. Tapi kalau dari bawah ke atas walaupun itu amr, maknanya apa? Doa, bukannya tolab, bukannya tuntutan. Kan gitu. Jadi kalau misalnya Allahumma gfir, kan itu amr kan? Ngapain kita? Bukan lagi nyuruh Allah, walaupun itu fi'il amr. Fi'il amr itu kan ngapain? Perintah, bukan nyuruh, tapi apa? Maknanya doa, menuntut, meminta, kan gitu kepada Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, kan gitu. Kalau kita kan yang umum pasti itu yang kita baca. Wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, kan itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Boleh enggak? Boleh. Ya, cuman sayang gitu ya. Di Jumat itu kan luar biasa. Makanya ada orang yang ketika di khutbah Jumat setelah doa mukminin mukminat, dia baca lagi doa yang lain. Bicara tentang ukhrawi, duniawi juga dibaca juga, enggak apa-apa. Yang penting ukhrawinya udah dibaca. Itu. Hukmu tartibi baina arkanil khutbataini. Adapun hukum tertib antara rukun-rukun khutbah itu sunnatun indan Nawawi. Hukumnya sunnah bagi Imam Nawawi. Wa huwal mu'tamadu. Inilah yang paling mu'tamad. Wa wajibun inna Rafi'i. Adapun menurut pendapat Imam Rafi'i, ini hukumnya wajib. Ngapain? Tertib. Di antara rukun-rukun yang ada tadi. Maksudnya apa? Pujian, sholawat, wasiat taqwa, baca ayat, doa itu hukumnya wajib berurutan seperti itu. Tapi menurut pendapat Imam Nawawi, dan ini yang paling mu'tamad adalah sunnah saja. Andai kata tuh dia habis memuji tetapi dia bicara takwa atau yang penting kelima rukun itu dibawa sah gitu, karena hukumnya sunnah saja gitu ya. Syurutu sihhatil khutbataini itsna asyara. Adapun syarat-syarat sahnya khutbah itu ada 12. Nanti kita sambung lagi dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti ada syarat yang ke-11 tuh ya. Syarat sahnya khutbah yang ke-11 apa? Antakuna bil arabiyyah. Mesti dengan menggunakan bahasa Arab. Apanya? Rukunnya. Yang bicara rukun tuh harus pakai bahasa Arab tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu. Wa bihi nasta'in. Ini kan kalau muqaddimah kan banyak tuh beda-beda. Yang penting unsurnya ada apa? Pujiannya. Lalu apa? Sholawatnya, wasiat takwanya, ayatnya dibaca. Jadi udah cukup. Itu mesti diperhatiin itu. Gitu. Harus apa namanya? Harus kritis juga memang, kan gitu. Artinya kita mengingatkan ya, kemarin kasus di mana? Di Istiqlal ya, tentang bicara khutbah Jumat itu. Ya, ternyata yang bersaksi bukan hanya satu orang, banyak orang. Ada teman-teman kita juga yang apa namanya, ketika itu memang perdana itu, jadi teman-teman dari lapangan Banteng, dari Departemen Agama di lapangan Banteng diarahkan untuk sholat Jumat di Istiqlal, karena itu perdana, gitu ya.
maka pada sholat di sana. Termasuk ada beberapa teman saya juga di Dirjen Inspektorat Jenderal, padahal Inspektorat Jenderal kantor kan di sini ya, di Cipete gitu, Dirjen. Tapi semua diarahin untuk sholat di Istiqlal karena perdana waktu itu, Menteri Agama perdana khutbah Jumat. Nah itu yang bersaksi bukan hanya orang yang bukan munakid, yang paham Jumat itu semuanya. Itu ya banyak ustadz-ustadz kita, guru-guru besar kita yang dari Mesir kan. Pas ditanya, ya benar ada yang kurang rukunnya kan gitu. Sehingga ada sebagian mengulang i'adah zuhur dengan wajib ya, berjamaah gitu. Ya itu sekelas itu saja kan gitu, ada yang keliru. Bagaimana dengan kita? Bisa jadi ada juga yang keliru juga, ada yang kurang gitu berkenaan dengan rukun-rukunnya. Ini masih diingetin juga. Karena khawatir ya orang udah capek-capek gitu ya Jumatan malah jadi ada yang kurang ya. Kan yang menjadi korban jamaah ya, gitu yang lain. Mungkin ada yang nggak terlalu terlalu merhatiin gitu ya. Nah, ya kalau ditanya banyakan yang tidur, bisa jadi banyakan yang tidur juga. Atau juga yang dengerin juga nggak terlalu fokus ya gitu, nggak tenget banget bicara tentang rukun-rukunnya gitu. Ya kalau dulu memang orang tua itu pernah ngapain ya, membagi gitu ya, orang yang aktif menjadi khatib, ada yang cadangan, ada yang latihan, dan ada yang pengawas. Isi pengawas itu maksudnya apa? Yang suka liatin gitu maksudnya, ini kurang apa gitu, berkenaan dengan apa. Ya makanya ya sebetulnya ada beberapa masjid yang bikin pengajian khusus gitu ya, imam dan khatib. Untuk apa? Maksudnya untuk tetap menjaga kesahan daripada pelaksanaan sholat, baik sholat wajib maupun sholat Jumat itu. Ya karena memang mesti berihtiyat kita, mesti menjaga-jaga, gitu, mengantisipasi apa yang terjadi. Kalau bicara ayat Quran nggak boleh diganti domirnya tuh, nggak bisa. Kalau bicara domir ayat Quran, walaupun itu bicaranya kita ingin melihat bahwasanya ini kan perintahnya untuk jamak misalkan, itu diganti domir, nggak bisa. Kalau ayat Quran nggak bisa, mau diputar kemana juga ayat Quran nggak ada yang bisa. Ada banyak itu salah satu yang disalahkan oleh kita itu kan, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Lalu ada yang protes, lalu enak banget doa sendirian, orang kagak diajak. Lihat dulu, ini doa dari mana? Ini doa dari ayat Quran. Siapa yang berani ganti domir? Nggak boleh, walaupun mimbabi doa. Coba kayak Robbana Atina. Nah sekarang kenapa giliran Robbi ja'alni dia protes? Doa sendirian aja nggak ngajak-ngajak. Itu kan domir buat sendiri. Lagi dan orang doa Robbana Atina fid dunya hasanah sendirian kagak diprotes juga. Lu kan sendirian, ngapain pakai rame-rame? Lu aja kali. Nah itu. Jadi kalau bicara doa atau penyebutan ayat Quran nggak bisa diganti-ganti, kan sering juga tuh ibadallah innallaha ya'muruna, ada yang begitu, atau innallaha ya'murukum ya, itu kan disebutkan kayak begitu. Ya salah, saya salahin itu mah ya karena ayat Quran diganti. Nabi juga gak berani ganti ayat Quran, lah dia berani. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Kan itu kan ada sejarahnya itu. Baca ayat itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Kenapa beliau mengingatkan itu? Karena dulu orang khutbah Jumat suka ngapain? Mencela. Banyak mencela orang. Bahkan ketika terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, kan jadi perang saudara tuh. Nah itu yang ada di kelompok Ali ya, suka mencela yang ada di kelompok Muawiyah. Nah Muawiyah yang mencela terus berlangsung lama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat itu suatu kemungkaran. Makanya apa? Nggak ada lagi ya menyebut dalam khutbah Jumat itu selain daripada nasihat takwa adalah ketika banyak bercerita tentang keburukan orang. Diganti, makanya ada dibaca di akhir itu menjadi paten apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udah. Itu. Jadi jangan diganti-ganti domirnya, Quran gitu ya. Itu. Kalau bicara Quran ya nggak bisa. Banyak orang doa Robbi ja'alna muqimatis sholatina gitu. Kalau ayat Quran jangan. Gitu. Di sana tetap mau kalau dia berdalih, wah ini kan kita doanya rame-rame. Kalau doa sendiri sih boleh. Lah iya kalau doa-doa yang lain. Kalau ini doa dari ayat Quran nggak bisa diganti domirnya. Mengganti domir berarti apa? Ya mengganti ayat Quran. Nah, sama aja kan dia baca apa? Siratal ladzina an'amtu alaihim. Misalnya dibaca begitu. Salah enggak? Ya salah. Kan an'amta alaihim. Itu salah itu doang, ta'amatu doang. Ya karena bicaranya domir berganti sama aja merubah ayat Quran. Ya dosa juga enggak boleh. Itu kecuali doa-doa yang lain. Allahumma ighfir laha, jadi Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum. Nah itu bukan ayat Quran, boleh aja. Tapi kalau emang doa dari ayat Quran jangan diganti gitu, atau perintah ya bicara perintah dari ayat Quran nggak boleh diganti. Dosa itu nggak boleh. Kalau dalam syurbatuz zuman disebutkan juga itu bicara penyebutan ayat, bicara doa atau yang lainnya. Kalau diambil dari ayat Al-Quran, domir kita ganti bagaimana? Wah Nabi aja gak berani. Nah, gitulah kita. Gitu. Cukup ya? Mudahan ada manfaatnya. Subhanahu wa ta'ala alamu.